Baik, minasan kita masuk ke nomor 47. Seperti biasa, pastikan teman-teman telah men-subscribe channel ini untuk mensupport saya mengembangkan channel ini. Baik, kata tara. Kata tara kita gunakan ketika kita ingin menyatakan suatu hal kalau. Gampangnya dalam bahasa Indonesia saya artikan adalah kalau. Kalau, dan kalau yang dimaksud lebih sering dia kalau yang pengandaian gitu. Kalau seandainya. Sehingga kata-kata tara, kalau kita menggunakan kata tara, selalu diikuti dengan kata mosi. Jadi, contohnya, kalau kamu pergi, mosi anataga ittara, mosi anataga ittara. Kalau seandainya kamu pergi, terus apa yang terjadi? Terserah kita membuat kalimat berikutnya. Dia akan datang. Karega kuru. Mosi anataga ittara, karega kuru. Jadi, ketika kita menggunakan kata tara, sering kata tara ini digunakan untuk kalau, artinya kalau yang berupa pengandaian gitu. Dan satu lagi, kata tara, kita menggunakan kata tara bisa diartikan juga setelah gitu. Contohnya, kore o yattara sugi kore o yarimasu. Artinya setelah kamu melakukan ini, berikutnya kamu lakukan yang ini. Jadi banyak sebenarnya arti tara, tetapi yang saya ingin tekankan di sini dua. Pertama itu kalau ini paling sering banget. Yang kedua adalah setelah. Nah, sering dalam keduanya ini, teman-teman, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, sering memiliki arti yang sama. Artinya, bisa kita artikan setelah atau bisa kita artikan kalau. Jadi, gampang saya katakan kalau tara ini adalah ketika kita ingin menyatakan suatu seandainya kamu melakukan ini gitu. Langsung saja kita lihat ke contoh supaya lebih mengerti. Baik. Sebelumnya lihat ini penjelasan. Kita menggunakan kata kerja bentuk lampau diikuti ta sama tara. Kata sifat i dilampaukan dulu menjadi kat tara. Kata sifat na diikuti dengan dat tara. Terus kata benda jadi dat tara gitu. Kita lihat contoh. Ichiban moshi asta jikan ga attara mata denwa shimashu. Minasan lihat di sini moshi. Selalu diikutikan moshi. Moshi asta jikan ga attara. Kalau seandainya besok ada waktu, mata denwa shimashu. Mari menelpon lagi. Jadi itu ajakan. Mungkin di akhir telepon gini dia bilang, moshi asta jikan ga attara mata denwa shimashu. Kalau seandainya besok masih ada waktu, besok nelpon lagi gitu. Ini bang, moshi suki na hito ni furaretara dou suru? Moshi suki na hito ni furaretara dou suru? Kalau seandainya ditolak orang yang kamu sukai, yang disukai, apa yang kamu lakukan? Itu moshi. Nih, moshi. Jadi ini seandainya, nomor 1, nomor 2 seandainya. Nomor 3, ame ga furanakattara, ibento ni asobi ni ikitai. Mega furanakattara ibento ni asobi ni ikitai. Nah, teman-teman kalau mau buat moshi juga di awalnya nggak masalah. Jadi artinya adalah kalau tidak turun hujan, ingin pergi bermain ke acara itu. Nah, kalau kita letakkan moshi di atas berubah menjadi kalau seandainya tidak turun hujan. Saya kira diletakkan dan tidak diletakkan memiliki arti yang sama. Kalau tidak turun hujan, kalau seandainya tidak turun hujan, saya rasa itu memiliki arti yang sama walaupun dalam bahasa Indonesia. Nomor 4, Nyūjō ryō ga takakattara ikimasen. Nyūjō ryō ga tiket masuk mahal. Kalau tiket masuk mahal, saya tidak pergi. Itu adalah kalau. Nomor 5, tabe wattara kaisha ni modorimasu. Tabe wattara kaisha ni modorimasu. Artinya, setelah makan, saya akan kembali ke perusahaan. Ini adalah setelah. Tetapi kalau dalam kondisi ini bukan pengandaian. Tetapi yang saya katakan itu adalah setelah. Karena tara juga bisa diartikan setelah. Hai minasang, sekali lagi saya ingatkan, kata tara ini memiliki dua arti. Yang paling sering digunakan itu sebagai kalau atau berupa pengandaian. Yang kedua adalah setelah gitu. Hai minasang, mite kureta arigato.